Oke, perkenalkan nama saya Raka Rabani dari kelas FC dengan NIM 123450098. Pada modul 4 kali ini kita mempunyai 4 kasus dan pertanyaan di modul 4 ADS ini. Yang pertama itu distribusi normal. Ini untuk kasusnya distribusi normal ya. Kasusnya itu selama proses kaderisasi di program studi sains data ITERA, waktu yang dihabiskan untuk diskusi kelompok per sesi tercatat mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 90 menit dan simpangan baku 15 menit. SD-nya 15 menit, uh, skalanya 90. Pertanyaannya ini ada 5. Berapakah probabilitas waktu sesi diskusi berlangsung kurang dari 75 menit? Itu yang pertama. Yang kedua adalah berapa probabilitas waktu sesi diskusi berlangsung antara 80 hingga 100 menit. Yang ketiga itu berapa lama waktu diskusi yang dimiliki oleh 10% sesi terlama. Yang keempat itu berapa probabilitas waktu sesi diskusi berlangsung lebih dari 120 menit. 5. Itu tentukan interval waktu diskusi yang mencakup 95% sesi diskusi. Oke. Hintnya cara mengerjakannya itu kalau di R Studio pakai P-norm. Terus yang pakai sesi terlama itu pakai Q-norm, quantile norm. Ini juga pakai Q-norm, quantile norm. Oke. Yang ke yang kedua itu distribusi eksponensial ketika atas langsungkan waktu menunggu pemateri kaderisasi. Kasus waktu menunggu kehadiran pemateri untuk kegiatan kaderisasi mahasiswa di daerah mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu tunggu 20 menit. Pertama itu berapa probabilitas waktu menunggu kurang dari 10 menit pakai P-norm. Kedua, berapa probabilitas waktu menunggu antara 15 hingga 20 menit, berarti pakai 2 P-norm. P-norm yang tinggi kurang P-norm yang rendah. Ini bukan P-norm ya, lupa. PXP yang 25 menit dikurang PXP 15 menit. Yang ketiga adalah berapa waktu maksimum sehingga hanya 10% dari sesi yang menunggu lebih lama dari situ. Oke. Pakai QXP. Berapa probabilitas waktu menunggu lebih dari 30 menit? Ini hampir sama yang kayak pertama. 5. Tentukan waktu menunggu yang mencakup 85% seluruh sesi. Nah, yang ketiga itu distribusi gamma, jumlah latihan soal pemrograman. Sebagai bagian dari kaderisasi, mahasiswa harus menyelesaikan latihan soal pemrograman. Jumlah soal yang diselesaikan oleh mahasiswa mengikuti distribusi gamma, parameter shape, scale 5 soal. Scale 5 soal itu rata-rata kemungkinannya. Berapakah probabilitas mahasiswa yang dapat menyelesaikan lebih dari 25 soal dalam waktu tertentu? Kedua itu gamma itu dia pakai P gamma. Berapa probabilitas seorang mahasiswa dapat menyelesaikan antara 15 hingga 30 soal. Ketiga itu berapa jumlah soal minimum yang dapat diselesaikan oleh 90 mahasiswa. Keempat itu berapa probabilitas seorang mahasiswa yang dapat menyelesaikan kurang dari 10 soal. Yang kelima itu tentukan interval jumlah soal yang dapat diselesaikan mencakup 80% dari seluruh mahasiswa. Keempat itu distribusi beta. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan kaderisasi. Sebuah survei dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan kaderisasi di program studi sains data ITERA. Hasilnya menunjukkan bahwa proporsi mahasiswa merasa puas mengikuti distribusi beta dengan parameter alfanya 5 dan betanya 3. P beta, terus di depannya itu tingkat probabilitas, shape satunya itu alpha, shape 2 itu beta. Berarti ini alfanya itu lebih gede daripada beta. Berarti menyelesaikannya itu kemungkinan itu lebih banyak yang puas karena alpha itu adalah sebuah nilai untuk tingkat kepuasan. Semakin besar alpha, maka probabilitas survei itu mayoritas merasa puas itu semakin tinggi. Nah, pertama itu berapa probabilitas tingkat kepuasan lebih dari 0,8. Kedua itu berapa probabilitas tingkat kepuasan antara 0,5 hingga 0,7. Ketiga, berapa tingkat kepuasan minimum yang dapat dijamin untuk 85% mahasiswa. Keempat itu berapa probabilitas tingkat kepuasan kurang dari 0,6. Kelima itu tentukan interval tingkat kepuasan yang mencakup 90% dari seluruh mahasiswa yang mengikuti kaderisasi. Kak, aduh pakai HP siapa nih? Aduh, pakai HP siapa?
Center, center. Pinjam HP-mu. Ale. Duh, nanti gue belepetan ini ngomongnya. Allah, sabar dulu. Ya, muka gue oren di sini gara-gara di center anjir. Epi, mundur dikit. Ah, gue ngeflip anjir kameranya. Udah masuk lagi. Ini jelasinnya apa? Oke, gue malu. Sana aja lah, ayolah. Allah, core banget ini. Oke, udah kan? Eh, izin memperkenalkan dulu ya. Perkenalkan nama saya Arini Putri Alandra dengan NIM akhir 069 dari kelas RC. Saya akan menjelaskan kasus pertama distribusi normal waktu diskusi kelompok kaderisasi. Yang pertama, menghitung probabilitas waktu diskusi kurang dari 75 menit. Kode R-nya adalah pertama inputkan mean, yaitu 90, lalu inputkan standar deviasi 15, lalu masukkan rumus eh, P-norm 75, mean, sama standar deviasi. Terus selanjutnya untuk rumus Excel-nya, norm distribusi 75, 90, 15 true. Yang kedua, mencari probabilitas waktu diskusi antara 80 hingga 100 menit. Dengan kode R, prop 80 underscore 100, pinorm 100, mean standar deviasi, pinorm 80, mean SD. Rumus Excel-nya, norm distribusi 100, 90, 15 true, norm distribusi 80, 90, 15 true. Selanjutnya, mencari waktu diskusi untuk 10% sesi terlama, yaitu Q underscore 10, Q norm 0,9, mean standar deviasi. Dengan rumus Excel, norm INV 0,9, 90, 15. Terakhir, mencari probabilitas sesi diskusi lebih dari 120 menit dengan kode R, propmore 120, 1 pnorm 120, mean SD, propmore 120. Dengan rumus Excel, norm 1 min norm distribusi 120, 90, 15, dan true. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky dengan akhir NIM 055. Saya akan menjelaskan tentang distribusi eksponensial sesuai dengan studi case yang sudah kami buat. Pertama-tama kita mengetahui bahwa rata-rata waktu tunggu itu 20 menit. Maka di sini rata-ratanya 20. Lambda 1 dibagi rata-rata, karena lambda merupakan kebalikan dari rata-rata. Nah, lalu kita lihat soal nomor 1. Berapa probabilitas waktu menunggu kurang dari 10 menit? Probabilitas 10 menit. Nah, di sini kita menggunakan PXP. PXP, masukkan nilainya, rate sama dengan lambda. Lalu kita panggil keluarannya. Nah, dapat kita lihat nilai probabilitasnya. Lalu nomor 2, berapa probabilitas waktu menunggu antara 15 hingga 25 menit? Maka kita harus mengurangkan nilai probabilitas 25 dengan 15. Kita menggunakan PXP.
kita menaruh nilai tes 25 dulu agar nilainya tidak negatif. Kita panggil keluaran nilainya. Nah, sudah dapat nilai probabilitasnya. Lalu nomor 3, berapa waktu maksimum sehingga hanya 10%? Karena yang diminta nilai maksimum sehingga hanya 10% dari sesi yang menunggu lebih lama dari itu, maka kita tinggal mencari 90% menggunakan KXP. Probabilitas maksimum. Kita menggunakan KXP, lalu masukkan 0,9 sampai setelah kita masukkan, tinggal kita panggil dengan metode get. Kita sudah mendapatkan probabilitas maksimumnya. Lalu berapa probabilitas waktu menunggu lebih dari 30 menit? Karena dia maksimum, maka kita harus menggunakan pengurangan 1. Kita kurangkan 1, dikurang probabilitas lalu kita panggil. Dan kita sudah mendapatkan nilai untuk probabilitas nomor 4. Lalu kita lihat yang nomor 5, tentukan waktu menunggu yang mencakup 85% dari seluruh sesi. Karena yang diminta itu nilai mayoritas, kita menggunakan 85% yang kita ubah jadi desimal, jadi 0,85. Menggunakan KXP. Lalu tinggal kita panggil nilainya. Dan kita sudah mendapatkan nilai probabilitas mayoritas 85% ya. Oke, untuk codingannya sendiri, ini saya yang buat codingannya, jadi saya ngerti apa yang saya lakukan dan apa yang saya buat. Shape mengarah ke 4, artinya itu ini hampir sama ke distribusi normal. Shape-nya itu seperti kayak manakah bentuknya nanti.
Scale tuh 5. Scale tuh sebenarnya hampir sama kayak rata-rata. Prop, more, dan 25. Prop itu probability, more tuh lebih, 25 itu ya 20, karena soalnya tuh lebih dari 25 soal, maka 25 soal. Nah, satu minus ini untuk menyelesaikan soal yang lebih dari. Kalau misalnya kurang dari, dia nggak usah pakai lagi satu minus, tinggal P gamma aja. P gamma ini sebuah function di R untuk menyelesaikan distribusi gamma. 25 ini targetnya. Misalnya soalnya itu 25 soal seperti ini targetnya. Shape. Shape ini dia ngarah ke sini. Ini nih harus diinput dulu ke data memori. Nah, terus scale. Scale-nya itu yang di sini. Scale sama dengan scale. Oke. Prop more 25. Prop more 55 ini probabilitas lebih dari 25. Ini untuk mengoutputkannya. Nah, ini di Excel. 1 minus gambar disk. Nah, ini nih sama. Ini sebenarnya true ini seharusnya di Excel tuh true ini tanpa dipakaikan true juga aman. Terus yang B, prop ini nih untuk sebuah variabel. Kalau misalnya antara 15 hingga 30 soal, kita tuh mencari sebuah yang namanya itu range atau selisih. Jadi yang gede dikurang ke yang kecil. Kayak gini. Ini P gamma dulu yang 30 dikurang ke 15. Nah, baru di outputkan segini. Ini scale sama shape-nya pakai yang A tadi. Di gamma pun yang di Excel pun sama. Dia yang gede dikurangkan yang gede dikurangkan dengan yang kecil. Nah, jumlah soal minimum yang dapat diselesaikan oleh 90% mahasiswa. Kode area min 90. Ini variabel Q gamma, kuartil gamma. Q gamma ini dia seperti untuk memilih data lah kalau lebih tepatnya. 0,9 ini 90%. Satu itu 100%, 0,9 itu 90%, 0,01 itu 1%. Shape ini ngambil data yang di atas tadi. Scale-nya terus juga ngambil yang di atas ini output. Nah, gamma.env ini sama. Ini sama kayak gini. Tapi ini buatnya di Excel. D. Probabilitas mahasiswa menyelesaikan kurang dari 10 soal. Nah, tadi kan kita udah membahas lebih dari. Nah, kalau kurang dari itu satu minusnya nggak ada. Dia langsung aja ke gamma. Kayak gini, 10, shape, scale 10 ini target. Shape yang ngambil data dari soal nomor A. Soal yang A tadi. Scale-nya pun sama. Nah, rumus Excel-nya pun gini. Interval jumlah yang mencakup 80%. Terus mahasiswa. Interval Q gamma C. C ini sebenarnya kayak range data gitu. Nah, interval. Nah, ini juga sama. Oke, itu sih ya. Oke, perkenalkan saya Giovanni Aristio dengan NIM 123450065 dari kelompok 10 ADS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa penyelesaian dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kasus keempat, yaitu adalah sebuah survei yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan kaderisasi di program studi Sains Data ITERA. Hasilnya itu menunjukkan bahwa proporsi mahasiswa yang merasa puas mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa 5 dan beta sama dengan 3. Oke, jadi di sini saya sudah menginisialisasi beberapa variabel yang dibutuhkan, yaitu variabel alfa dan juga variabel beta. Di mana variabel alfa sudah saya simpan dengan nilai 5 dan beta dengan nilai 3. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu berapa probabilitas tingkat kepuasan lebih dari 0,8. Nah, untuk mencari probabilitas pada sebuah distribusi beta, kita bisa menggunakan fungsi P beta. Jadi, fungsi P beta akan menghitung probabilitas kurang dari berapa proporsi dari total data yang ingin kita cari. Misal di sini kita ingin mencari kepuasan lebih dari 0,8. Itu artinya kita harus mengurangi 1 dengan probabilitas tingkat kepuasan kurang dari 0,8.
Oke, saya bisa mulai dengan membuat sebuah variabel untuk menyimpan P beta dari kode dari distributor. Saya bisa mulai untuk membuat sebuah variabel M1 untuk menyimpan nilai dari probabilitas yang ingin dicari. Kemudian 1 dikurangi P beta. Dan kita di sini akan melemparkan batas proporsi yang ingin kita cari, yaitu 0,8. Kemudian kita masukkan parameter yang pertama, yaitu shape 1 atau alpha, dan juga shape 2 atau yang bisa kita sebut dengan beta. Nah, kemudian kita bisa mencetak hasilnya. Kemudian untuk yang nomor 2, itu kita akan menghitung berapa probabilitas tingkat kepuasan antara 0,5 hingga 0,7. Untuk mencarinya, kita hanya perlu mengurangi probabilitas pada kurang dari 0,7 dikurangi probabilitas kurang dari 0,5. Artinya kita bisa mencari P beta dari 0,7. Shape 1 sama dengan 5 dan shape 2 sama dengan parameter yang sama, hanya membedakan dengan beberapa proporsi yang ingin kita cari. Kemudian kita kurangi dengan P beta 0,5. Oke, hasilnya bisa kita cetak dengan memanggil M2. Oke, kemudian kita akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu berapa tingkat kepuasan minimum yang dapat dijamin untuk 85% mahasiswa. Oke, jadi 80% mahasiswa itu bisa kita cari tingkat kepuasan minimumnya dengan fungsi Q beta atau kuantil beta. Jadi kita akan mencoba membuat sebuah variabel F3 yang akan menyimpan nilai kuantil ini. Jadi kita cukup memanggil fungsinya Q beta, kemudian berapa proporsi yang ingin kita cari, yaitu sebesar 0,85. Jadi kita akan memasukkan variabel yang sama seperti dan kemudian kita akan memasuki variabel yang sama dan kemudian kita akan memberikan argumen yang sama seperti pada fungsi P beta, yaitu alpha dan betanya. Oke, tinggal kita panggil. Oke. Kemudian untuk nomor 4, kita akan mencari berapa probabilitas tingkat kepuasan kurang dari 0,6. Nah, kita hanya perlu menggunakan fungsi P beta seperti tadi dan merubah argumen nilai atau proporsi yang ingin kita cari dengan 0,6. Oke, seperti ini. Dan terakhir, kita akan menentukan interval tingkat kepuasan yang mencakup 90% dari seluruh mahasiswa yang mengikuti kaderisasi. Oke, artinya di sini kita akan mencari kuantil yang ke-90. Kita cukup bisa menggunakan fungsi yang sama seperti nomor 3 tadi, yaitu Q beta. Namun dengan argumen batasnya atau cakupannya itu menjadi 0,9. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan kodenya. Jadi dari kode di atas kita bisa mendapatkan bahwa dengan alpha 3 dan beta 2,
probabilitas tingkat kepuasan lebih dari 0,8 adalah sebesar 0,14. Kemudian dari 0,5 hingga 0,7 tingkat probabilitasnya adalah 0,42. Kemudian tingkat kepuasan minimum untuk 80% mahasiswa itu adalah 0,79. Probabilitas dengan tingkat kepuasan kurang dari 0,6 ada 0,419, dan interval tingkat kepuasan yang mencakup 90% dari seluruh mahasiswa itu adalah sebesar 0,83. Oke, sekian proses penjawaban pertanyaan pada kasus nomor 4 dengan menggunakan R.